warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia Zahra, NIM 1914040036 dari jurusan Tadis Matematika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk melengkapi ujian tengah semester dari mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang pertama kalender akademik, yang kedua rancangan minggu efektif, yang ketiga program semester, yang keempat program tahunan, yang kelima tentang KKM, di mana yang semua ini saling berketerkaitan antara satu sama lain. Baik sajalah, ini dari penjelasan dari tugas saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Aulia Zahra, NIM 1914040036 dari jurusan Tadis Matematika A Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalender akademik, rancangan minggu efektif, program semester, program tahunan, serta KKM. Untuk yang pertama, kita bahas dulu kalender akademik. Kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang kedua, komponen kalender akademik. Yang pertama, permulaan waktu pembelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pembelajaran. Yang kedua, pengaturan waktu pelajaran. Minggu efektif belajar dalam jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Yang terakhir, kalender pendidikan. Memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Selanjutnya, langkah menyusun kalender pendidikan. Yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendiknas atau Kemenak, sebagai acuan untuk menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakurikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu. Selanjutnya, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari-hari efektif fakultatif. Yang terakhir, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah teliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Fungsi kalender akademik. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah ataupun madrasah. Yang kedua, pedoman dalam penyusunan program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan libur sekolah atau madrasah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rancangan pembelajaran, dan satuan cara pembelajaran. Alokasi waktu kalender akademik. Yang pertama, minggu efektif belajar. Alokasi waktunya minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, jeda tengah semester. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu, 1 minggu tiap semester. Yang ketiga, jeda antar semester. Alokasi waktu maksimum 2 minggu atau antara semester 1 dengan 2. Yang terakhir, libur akhir tahun pembelajaran. Alokasi waktu maksimum 3 minggu digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Selanjutnya, hari libur keagamaan. Alokasi waktu 2-4 minggu atau daerah khusus memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengatur sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
hari libur umum atau nasional. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu atau disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya hari libur khusus. Alokasi waktunya maksimum 1 minggu untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Selanjutnya kegiatan khusus sekolah atau madrasah. Alokasi waktunya maksimum 1 minggu digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Nah di sini telah terdapat contoh dari kalender pendidikan dari SMAN 1 Padang pada tahun pelajaran 2017-2018. Di sini pada bulan Juli terdapat awal tahun ajaran 2017-2018 yang dimana di sana sudah dibedakan dengan warna berwarna hijau. Selanjutnya untuk yang berwarna biru adalah hari MOS atau masa orientasi siswa. Nah, untuk di bulan Agustus yang berwarna coklat merupakan bulan ulangan harian. Yang untuk bulan September ditandai dengan warna kuning, itu sebagai ditandainya bahwa itu adalah minggu dari ulangan tengah semester. Nah, untuk yang berwarna biru tergantung kepada sekolah masing-masing, itu diadakannya pesantren Ramadan. Jadi pada bulan Juli 2017 terdapat 5 minggu, Agustus terdapat 4 minggu, September terdapat 4 minggu, Oktober terdapat 5 minggu, November terdapat 5 minggu, dan Desember terdapat 5 minggu. Di bulan Agustus terdapat semua minggu efektif. Sedangkan untuk bulan September minggu terakhir tidak efektif karena terdapat ulangan tengah semester. Untuk selanjutnya rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif merupakan banyaknya pekan terdapat dalam kalender pendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di kelas. Komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif. Yang pertama, jumlah minggu dalam semester. Ini merupakan jumlah seluruh minggu dalam semester, baik minggu efektif maupun minggu tidak efektif. Yang kedua, jumlah minggu efektif, di mana jumlah minggu tersebut merupakan jumlah minggu yang efektif digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, jumlah minggu tidak efektif, di mana dalam minggu tersebut lebih dari 3 hari tidak bisa digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, jumlah jam efektif. Kegiatan belajar mengajar merupakan jumlah total jam efektif dalam semester. Manfaat dari menghitung dan menyusun minggu efektif. Yang pertama, untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan dan program semester. Yang keempat, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun EPP. Yang kelima, meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya, format dan perhitungan minggu efektif. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, serta tahun pelajaran. Yang kedua, perhitungan alokasi waktu. Yang pertamanya itu jumlah bulan dalam setiap semester. Yang kedua, jumlah minggu dalam setiap bulan. Yang ketiga, jumlah minggu dalam setiap semester. Yang keempat, jumlah minggu tidak efektif dalam setiap semester. Yang kelima, jumlah minggu efektif dalam setiap semester. Yang keenam, jam pelajaran tiap minggu. Yang ketujuh, jumlah jam pelajaran efektif. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan contoh dari rancangan minggu efektif. Nah, di sini terdapat satuan pendidikannya SMAN 12 Junjung, mata pelajaran matematika wajib, kelas 11 jurusan IPA. Nah, semester 1 pada bulan Juli ini terdapat jumlah minggu efektif, terdapat 4 minggu dengan jumlah minggu efektif 3 dan tidak efektif 1. Nah, untuk yang bulan Agustus jumlah minggunya 4, jumlah minggu efektif 4 dan jumlah minggu tidak efektif 0.
Nah, untuk jumlah jam pelajaran efektif semester 1 itu sama dengan jumlah minggu efektif dikali jumlah jam per minggu. Karena di semester 1 terdapat 20 minggu dan jumlah minggu efektifnya ada 4, maka 24 kali 4 berarti 80 jam. Untuk keterangan minggu efektifnya, pada minggu 1 Juli 2021 itu terdapat libur akhir semester. Makanya pada bulan Juli cuma terdapat 3 minggu efektif. Yang kedua, untuk minggu ketiga September terdapat libur tengah semester. Nah, di sana penilaian tengah semester. Nah, di sana tidak terdapat minggu tidak efektif. Dan untuk bulan Desember terdapat 5 minggu, sedangkan minggu efektifnya cuma 1 dan minggu tidak efektifnya 4. Minggu tidak efektifnya yaitu kelas meeting serta libur semester. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang program tahunan. Yang program tahunan adalah program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Program tahunan ini ialah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Komponen-komponen dalam menyusun program tahunan: yang pertama, identitas atau satuan pendidikan mata pelajaran kelas semester tahun pelajaran. Yang kedua, format isian, yaitu berisi materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan adalah: 1. Kurikulum. Yang kedua, kondisi sekolah, kemampuan dan perkembangan siswa, serta keadaan guru. Fungsi dari program tahunan: yang pertama, untuk mengorganisir pembelajaran agar dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun program semester, program satu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Serta sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Langkah-langkah dalam menyusun program tahunan: yang pertama, lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis beberapa minggu efektif dalam 1 semester seperti yang telah ditetapkan dalam alokasi waktu efektif. Yang kedua, melakukan analisis tersebut dapat ditentukan beberapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, menandai hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang keempat, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang kelima, mendistribusikan lokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkatan kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta pertimbangan waktu untuk ulangan serta review materi. Nah, untuk selanjutnya contoh dari program tahunan. Nah, di sini identitas pendidikan, Satuan Pendidikan SMA N12 Junjung, mata pelajaran matematika umum atau matematika wajib kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022. Di sini karena di sini menggunakan kurikulum 2013, maka SK atau KI-nya, KI 1 dan KI 2-nya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan irrasional. Nah, begitu juga KI 3 dan KI 4. Untuk program semester ini terdapat untuk semester 1 terdapat 5 pokok bahasan dengan alokasi waktu untuk KD 3.1-nya 12 jam, KD titik 2 6 jam, KD titik 3 14 jam, dan KD titik 4 12 jam, serta KD terakhir adalah 16 jam. Nah, di sini di program tahunan ini kita bisa melihat KI serta pokok bahasan serta alokasi waktu dalam rancangan ke depan dari program tahunan SMA tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang program semester. Pengertian program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, komponen-komponen program semester ini yaitu identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran semester dan tahun pelajaran, bulan, standar kompetisi, dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan yang lainnya. Komponen-komponen program semester ini yang pertama kompetisi dasar, topik dan subtopik bahasan, alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan kompetisi dasar dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama satu semester. Manfaat dari program semester yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat. Sebagai pedoman kerja bagian setiap unsur baik guru maupun murid. Sebagai alat ukur keefektivitasan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui kecepatan dan kelambanan kerja. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan alat-alat dan biaya. Fungsi dari program semester yang pertama, 1. Berfungsi sebagai pegangan seorang guru dalam pembelajaran. Yang kedua, berfungsi sebagai mencapai tujuan dalam menyampaikan materi. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif. Yang terakhir, dapat berfungsi untuk mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan menghitung jam pelajaran efektif. Langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama, tentukan SK dan KD terlebih dahulu. Yang kedua, lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD. Yang ketiga, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu dilaksanakan. Yang keempat, membuat catatan atau keterangan untuk bagian yang membutuhkan penjelasan. Baiklah, ini contoh untuk dari program semester dari Sistem Pendidikan SMAN 12 Junjung, mata pelajaran Matematika Wajib semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 kelas 11. Nah, di sini terdapat KD 3.1 dan dengan memiliki 5 indikator. Nah, untuk setiap indikator misalkan untuk KD 3.1 ini memerlukan waktu 12 jam pelajaran dan diselesaikan pada bulan Juli. Nah, untuk 12 jam pelajaran ini dibagi kepada 5 KD karena di bulan Juli terdapat 4 minggu dan cuma 1 minggu yang efektif, yang selebihnya yang ditandai dengan garis pink ini merupakan minggu tidak efektif karena libur semester. Maka untuk setiap KD untuk setiap indikator pada minggu kedua bulan Juli dilaksanakan 1 kali pertemuan untuk 2 indikator. Begitu juga untuk KD.2. KD.2 terdapat 7 buah indikator. Nah, sedangkan pada KD.2 memiliki alokasi waktu 16 jam pelajaran dan dilaksanakan pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini terdapat 4 buah minggu efektif. Karena semua minggu pada minggu bulan Agustus ini minggu efektif, maka untuk sekali pertemuan bisa menyelesaikan 2 buah indikator. Nah, terkecuali untuk bulan September. Bulan September ini terdapat 8 buah KD untuk 8 buah indikator untuk KD 3.3. Sedangkan dalam bulan September terdapat 5 minggu dan minggu ketiganya UTS atau minggu tidak efektif. Nah, jadi dalam minggu September ini yang untuk 8 KD ini dibagi ke dalam 14 jam pelajaran. Nah, begitu juga untuk bulan Desember yang minggu kedua, ketiga, keempat dan kelimanya adalah libur semester, kelas meeting dan libur semester. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan
kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir satuan pendidikan merupakan ambang batas kompetensi. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Fungsi KKM yang pertama bisa menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetisi siswa sesuai kompetisi dasar mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, menentukan KKM merupakan kontrak pedagogis antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Selanjutnya, KKM merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetisi dalam setiap mata pelajaran. Komponen-komponen KKM. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD. Yang kedua, karakteristik peserta didik atau intake, yaitu tingkat rata-rata kemampuan atau kompetisi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetisi dasar dan standar kompetisi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, daya dukung. Daya dukung meliputi kompetisi peserta didik, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKN. Yang pertama, hitunglah jumlah KD setiap mata pelajaran. Tentukan kekuatan nilai kekuatan nilai atau nilai untuk aspek atau komponen, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aspek. Jumlah nilai setiap komponen selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Selanjutnya jumlah seluruh KKM atau KD dibagi ke dalam jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Yang kelima, KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa. Nah, untuk yang contoh dari KKM seperti sudah dijelaskan, untuk satuan pendidikannya sudah jelas, dan untuk kompetisi intinya juga KI 1, KI 2-nya, serta ada KI 3 dan KI 4. Untuk kompetisi dasar yang 3.1, kompleksitasnya 77, daya dukungnya 78, IS-nya 79, maka di sini untuk KKM mata pelajarannya 78. Begitu juga untuk yang kompleksitas untuk yang KD 3.3 serta 3.4 di sini terdapat kompleksitasnya 78 dan untuk daya dukung 78 dan untuk IS 79, maka untuk KKM mata pelajarannya adalah 78.